Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian saya beberapa hari yang lalu. Di sini saya akan membahas tentang analisis kesalahan pemakaian PUEBI pada jurnal karya Nur Ainiyah, dosen pengampu Ibu Meilani Harfikasari MPD. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lindia Mardia, NIM 21531083, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Adapun rangkaian materi yang akan saya jelaskan, yang pertama ada landasan teori yang berupa pengertian analisis kesalahan, yang kedua ada metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan. Yang ketiga ada hasil penelitian yang berupa deskripsi data, interpretasi hasil penelitian, dan pembahasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Latar belakang. Bahasa memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang ditunjukkan dengan keberadaannya sebagai alat komunikasi. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi ialah agar mahasiswa dapat terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tertulis maupun secara lisan. Mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan memahami arti pentingnya tata bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, baik dalam pembuatan karya ilmiah maupun jenis tulisan lainnya. Pembelajaran bahasa Indonesia sudah dipelajari sejak SD, SMP, dan SMA. Pada saat duduk di perguruan tinggi pun kembali diajarkan oleh para dosen tentang tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Penggunaan tata bahasa yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku dapat dikategorikan sebagai kesalahan berbahasa karena tidak mengindahkan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku dan penggunaan ejaan yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Pemakai bahasa tentu pernah membuat kesalahan berbahasa, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oleh karena itu, wajar saja jika pemakai bahasa melakukan kesalahan. Penyebab kesalahan berbahasa juga dapat mengakibatkan rusaknya tata bahasa Indonesia. Artinya, jika dibiarkan, pengguna bahasa akan terbiasa menggunakan kaidah tata bahasa yang salah tanpa mengetahui kaidah tata bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya ada pengertian analisis kesalahan menurut para ahli. Menurut Tarigan, analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa, yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan itu, pengkajian segala aspek kesalahan. PUEBI merupakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebagaimana aturan bahasa yang terangkum dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan atau Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang PUEBI. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan huruf besar dan huruf kecil, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong suku kata atau pemenggalan suku kata, serta bagaimana menggabungkan kata-kata. Macam-macam. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dapat dipergunakan dalam hal-hal berikut. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, kita harus bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, seperti yang sudah saya garis bawahi yang berwarna merah, di mana huruf K merupakan huruf awal yang memakai huruf kapital. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, ibu bertanya, "Kapan kamu pulang?" Nah, huruf K-nya itu harus memakai huruf kapital. C.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Tuhan akan menambah rezeki pada umatnya yang pandai bersyukur. Nya tersebut merupakan kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya, penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring, pemakaian huruf miring ini memiliki 3 kegunaan, yaitu untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata, dan menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Salah satu contohnya ini yaitu pada penulisan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang merupakan buku yang berisi kumpulan-kumpulan surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya ada penulisan tanda baca. Yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia diterangkan bahwa tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat yang bukan merupakan seruan atau pertanyaan. Contohnya itu tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. W.S. Jaya. Sudah dipakai tanda titik pada singkatan nama W.S. tersebut. Selanjutnya, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya itu doktor. Nah, di sana sudah diletakkan tanda titik pada akhir kata doktor. Lalu, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, hanya dipakai 1 tanda titik. Contohnya itu pada singkatan tersebut sudah ditandai dengan tanda titik di belakangnya. Lalu ada tanda koma. Yang pertama, tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Yang kedua, tanda koma harus digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya itu, oleh karena itu, koma, jadi, lagi pula, koma, meskipun begitu, akan tetapi, namun, meskipun demikian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada imbuhan di, kata di. Penulisan imbuhan di dan kata di memiliki arti yang berbeda, namun banyak sekali salah penulisan yang entah kenapa banyak yang tidak bisa membedakan apa fungsi keduanya. Yang pertama, imbuhan di membentuk kata kerja pasif dari suatu kata kerja dasar. Penulisannya harus digabung antara di, kemudian kata dasar. Seperti contohnya dipukul, ditetapkan, dianalisis, diatasi, dibuang, dikembangkan, dilaksanakan. Sudah saya garis bawahi contoh bentuk penulisannya. Yang kedua ada preposisi kata depan untuk keterangan tempat. Penulisannya harus dipisah antara kata di dan kata keterangan tempatnya. Contohnya di atas, di bawah, di antara, dan di mana. Sebenarnya masih banyak lagi macam-macamnya, namun pada presentasi kali ini saya hanya menjelaskan beberapa poin saja. Selanjutnya ada metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi atau konten. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yakni meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi objektif tentang kesalahan berbahasa pada penulisan jurnal mahasiswa. Sumber data penelitian ini adalah Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Hasil penelitian. A. Deskripsi data. Dalam menghasilkan jurnal yang baik, mahasiswa dituntut untuk menuliskan sesuai dengan Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Hal ini dilakukan supaya hasil tulisan menjadi terstruktur, berkualitas, dan lebih mudah untuk dipahami.
Data yang dianalisis berupa kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam penulisan jurnal. Bentuk kesalahan berbahasa pada jurnal ini bermacam-macam, maka peneliti akan mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam jurnal mahasiswa Universitas Semarang tersebut. Kesalahan berbahasa akan menimbulkan ketidakpahaman antara penulis dan pembaca, sehingga ide-ide yang ingin disampaikan oleh penulis tidak tersampaikan dan diserap dengan baik oleh pembaca. Selain itu, perlahan tata bahasa yang baik dan benar akan terabaikan oleh pengguna bahasa, sehingga menggunakan bahasa yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kaidah berbahasa akan menjadi suatu kebiasaan. B. Interpretasi hasil penelitian. Yang pertama, kesalahan ejaan. A. Penulisan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, huruf pertama petikan langsung, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, huruf pertama nama gelar kehormatan dan keturunan, atau sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan bentuk kesalahan ejaan dalam penulisan huruf kapital pada jurnal mahasiswa Universitas Semarang, Jawa Tengah, yaitu penulis tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Seharusnya huruf kapital harus dipakai pada awal kalimat karena aturan penulisan ini sudah distandarisasikan. Nah, jadi jika penulis tidak mengikuti aturan pada penulisan ejaan yang benar atau sesuai dengan PUEBI, maka dapat dikatakan sebagai bentuk kesalahan berbahasa. Secara umum, mahasiswa-mahasiswa sudah sangat memahami penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Akan tetapi, kurangnya penelitian atau ketelitian terhadap tulisan karya ilmiah inilah yang menjadi penyebab penulis melakukan kesalahan. Agar tidak terjadi kesalahan penulisan huruf kapital, penulis harus lebih teliti ketika menuliskan suatu karya ilmiah. Karena jika dibiarkan, maka kesalahan-kesalahan seperti penulisan huruf kapital ini bisa menjadi kebiasaan dan akan merusak penulisan tata bahasa yang benar. B. Penulisan tanda baca. Penulisan tanda baca ini sangat penting untuk diketahui, karena jika pemakaiannya tidak tepat, maka makna dari sebuah kalimat tersebut bisa berubah. Ada beberapa tanda baca yang perlu diketahui, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya. Berdasarkan hasil analisis, saya sebagai penulis menemukan banyak kesalahan penulisan tanda baca pada tanda koma. Sementara itu, tidak menemukan adanya kesalahan tanda baca pada tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya pada penulisan jurnal mahasiswa. Dari hasil penelitian, terlihat tidak ada penggunaan tanda koma di belakang kata penghubung pada awal kalimat. Terlihat pada penulisan, oleh karena itu, di awal kalimat penulis tidak membubuhkan tanda koma pada unsur tersebut, sehingga penulisan tersebut dapat dikatakan kesalahan berbahasa. Penulisan yang benar pada data tersebut seharusnya oleh karena itu, koma, karena terlihat pembubuhan tanda koma setelah ungkapan penghubung di awal kalimat. Dalam hal ini, saya sebagai peneliti menemukan sebanyak 5 kali kesalahan tanda koma pada ungkapan penghubung antar kalimat. Selanjutnya, C. Penulisan kata depan. Penulisan kata depan juga masih menjadi kendala karena masih banyak kesalahan yang muncul. Peneliti menemukan kesalahan terkait ini seperti kata depan di sekolah dan di dalam kelas. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oleh karena itu, penulisan kata depan tersebut dapat diubah menjadi seperti tabel yang sudah saya buat, tabel perbaikan. Kesalahan yang pertama itu di sekolah, kata di dan kata tempatnya itu digabung, seharusnya dipisah. Selanjutnya ada kesalahan di dalam kelas, kata di dan kata setelahnya tidak dipisah, perbaikannya harus dipisah. C. Pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 1 kali. Peneliti mengumpulkan data dengan jurnal mahasiswa secara berulang-ulang dan penuh ketelitian.
Kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan dalam penulisan akan menyebabkan tulisan menjadi tidak efektif dan pesan-pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik oleh pembaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan berbahasa dalam penelitian ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mahasiswa pada penulisan yang benar atau penulisan yang sesuai dengan PUEBI. Sehingga mahasiswa masih keliru membedakan penulisan yang benar dan tidak benar. Contoh dari data yang ditemukan, banyak mahasiswa yang menggunakan tanda koma pada penulisan yang hanya terdiri dari 2 unsur. Padahal menurut panduan hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak mengikuti panduan penulisan yang benar. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan yaitu kesalahan ejaan yang ditemukan dalam penulisan jurnal mahasiswa seperti pada kesalahan huruf kapital, yaitu penulis tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat, penulisan tanda baca seperti penggunaan tanda koma yang tidak digunakan pada unsur-unsur kata yang seharusnya diselipkan tanda koma, dan penulis membubuhkan tanda koma pada unsur-unsur yang seharusnya tidak digunakan tanda koma, serta penulisan pada kata depan. Selanjutnya ada saran yang pertama, mahasiswa harus meningkatkan ketelitiannya terhadap penulisan karya ilmiah agar kesalahan-kesalahan berbahasa dapat dihindarkan. Yang kedua, mahasiswa harus meningkatkan pemahaman terhadap penulisan yang benar atau sesuai dengan pedoman ejaan yang berlaku agar mengetahui penulisan yang benar dan yang tidak melanggar dari kaidah. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ejaan bahasa Indonesia dalam setiap kegiatan menulis karya ilmiah, sehingga penggunaan ejaan yang baik dan benar dapat menjadi suatu kebiasaan. Baiklah, sampai di sini saja presentasi kita pada kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.